Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Eka Yuliati. Kali ini kita akan ngobrolin tentang filsafat lagi. Setelah di video sebelumnya kita ngobrolin tentang filsafat klasik, di mana manusia zaman itu percaya bahwa segala yang ada di alam ini dijaga atau dapat diceritakan melalui mitos dewa-dewi. Nah, kemudian sekarang kita akan ngobrolin tentang filsafat modern. Kita akan mulai dengan mengingat lagi apa sih warisan dari filsafat klasik, bagaimana filsafat klasik itu menutup tirainya. Kemudian apa yang terjadi di era modern. Oke, saya akan membagikan paparan saya. Em, Tema yang saya ingin angkat ketika saya membahas tentang filsafat modern ini adalah bagaimana manusia dewasa itu terus berpikir, sedangkan anak-anak dia selalu mencari makna. Kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa di kehidupan mereka, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk terus mencari makna, terus memikirkan tentang dunia. Saya menyebut filsafat modern ini adalah perjalanan dari kosmos ke kesadaran diri, perjalanan dari mitos ke proses berpikir yang lebih ilmiah. Kita akan menyelami perjalanan filsafat ini eh, ke arah pencarian makna yang sesungguhnya. Dan setelah video ini, video tentang filsafat ini sebetulnya nanti ada 3 series. Yang pertama, saya akan ngobrolin tentang filsafat klasik, itu ada di video saya sebelumnya. Sekarang kita ada di filsafat modern, dan video setelah ini saya akan ngobrolin tentang filsafat kontemporer. Oke, ya. Jadi, ketika kita ngobrolin tentang filsafat modern ini, itu tidak bisa lepas dari perjalanan intelektual yang ada pada zaman pemikiran Yunani kuno, supaya kita bisa melihat bagaimana perubahan cara manusia itu memahami dunia. Dari fokusnya ke alam, sekarang fokusnya ke manusia. Bagaimana manusia itu memahami dunia, memahami diri sendiri, sehingga terciptalah pengetahuan. Nah, itulah tujuan dari presentasi saya kali ini. Saya akan masih menggunakan pendekatan storytelling supaya terlihat transisi dari filsafat klasik ke modern ini dan bagaimana relevansinya ke pendidikan di era zaman sekarang. Kalau kita ingat lagi, di era Yunani kuno pada zaman itu manusia memandang bahwa alam itu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu dijaga oleh dewa-dewi. Petir, hujan, matahari, semua dihubungkan, semua penuh mitos. Manusia percaya bahwa ada tatanan besar di balik semua fenomena itu. Di balik petir, di balik hujan, di balik nasib, itu semua bisa dijelaskan. Saat itu mitos membantu manusia memaknai hidup, memaknai dunia. Tokohnya, kita lihat lagi ya. Ya, ini dia. Pada zaman itu dunia itu penuh makna, penuh cerita. Setiap fenomena itu bisa dijelaskan bahwa ada kekuatan besar di balik fenomena itu. Ini yang saya sebut di mana mitos membantu manusia memaknai kehidupan. Dan tokoh-tokohnya saat itu adalah Thales. Dia adalah pelopor filsafat alam. Dia percaya, dia mengusulkan bahwa segalanya berasal dari air dan berusaha menjelaskan fenomena alam dengan logika. Dialah yang menjadi pelopor tentang pengetahuan yang sistematis. Kemudian muncullah Socrates. Dia yang mengorbankan dirinya dengan meminum racun ketika dia mengajak manusia-manusia mulai bertanya, mulai mendiskusikan, menemukan kebenaran bahwa kejahatan itu sebenarnya hanyalah pengetahuan yang buntu yang belum diketahui. Dia menantang orang untuk berpikir tentang kebajikan. Dunia tidak menyukainya saat itu sehingga dia dihukum dengan meminum racun. Nah, setelah berabad-abad berlalu, begitu ya, manusia memandang dunia sebagai tatanan kosmos yang indah dan rasional. Filsafat klasik itu menutup tirainya dengan sumbangan yang sangat besar, yaitu cara berpikir logis dan keyakinan bahwa akal dapat menyingkap hakikat kebenaran. Dari Thales hingga Socrates tadi, manusia diajak mengenai dunia luar. Dari Plato dan Aristoteles, perhatian beralih pada ide, logika, dan etika. Mereka menyingkap bagaimana manusia dapat mencapai kebajikan untuk memahami tujuan hidup. Nah, namun eh, ketika Kekaisaran Romawi pada abad
pertengahan di mana gereja menjadi pusat ilmu pengetahuan, maka rasio itu berpadu dengan wahyu, wahyu Tuhan begitu, dan penjelasan logis tertunduk pada iman. Ratusan tahun manusia mencari mencari kebenaran. Kemudian hingga akhirnya Renaissance mengguncang peradaban Eropa dan para pemikir dan seniman menghidupkan kembali semangat Yunani dan Romawi. Setelah dulu mitos-mitos itu disingkirkan dengan masuknya gereja, dominasi gereja, kemudian muncullah pemikir baru, para pemikir dan seniman yang menghidupkan kembali semangat Yunani eh, dan Romawi itu. Kembali tubuh manusia dan keindahan alam dipuja, dianggap bisa ditemukan lewat pengamatan, bukan hanya lewat kitab suci. Ini dia, kita kilas balik lagi warisan berharga dari Aristoteles dan Plato yang menekankan tentang penggunaan akal dan logika dalam mencari kebajikan. Dan kemudian muncullah Kekaisaran Romawi di mana mengangkat gereja sebagai pusat pengetahuan, memadukan rasio dengan wahyu. Dan akhirnya muncullah dominasi gereja kembali yang mengembalikan fokus rasio dan observasi dalam memahami alam. Oke. Nah, ini adalah kebangkitan semangat budaya Romawi kuno, yaitu kebudayaan pertama adalah Renaissance. Ini merupakan periode yang penting di mana muncul kembali minat terhadap pemikiran Yunani dan Romawi. Ini ditandai dengan penemuan-penemuan baru dalam sains, dalam seni dan filosofi. Kemudian di sini muncullah tokoh-tokoh seperti Descartes, Bacon, dan John Locke. Oke, manusia tidak lagi mencari makna di langit, tetapi mereka menggunakan pikirannya sendiri, rasionalisme dan empirisme. Jadi, rasionalisme dan empirisme itu muncul di sini. Oke. Kemudian manusia mulai menggunakan eksperimen-eksperimen, pengamatan eksperimen bukan lagi berdasar pada dogma agama. Disinilah munculnya pelopor ilmu pengetahuan. Dan Renaissance membawa perubahan dalam cara berpikir manusia dari pendekatan teologis ketuhanan menjadi sebuah membuka jalan bagi metode penemuan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, yaitu filsafat yang lebih mendalam. Nah, di sini mulailah terjadi perubahan atau peralihan cara pandang dari kosmos ke kesadaran diri. Ya, saya kembalikan dulu. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan peralihan dari kosmos ke kesadaran diri. Dalam proses ini, pengamatan individu atau pengalaman atau percobaan itu menjadi pusat dari pencarian pengetahuan, seperti semangat rasionalisme dan empirisme tadi, di mana tokohnya ada John Locke dan Hume, David Hume misalnya. Kala ini metode ilmiah mulai mengambil alih dan mulai menyingkirkan prinsip-prinsip teologis atau ketuhanan atau dogma yang sebelumnya menguasai. Oke. Nah, pada saat itu dunia yang penuh kosmik berubah menjadi refleksi batin. Para pemikir memikirkan lagi apa sebetulnya pusat pengetahuan itu dari mana, bagaimana caranya memperoleh pengetahuan. Manusia menyadari bahwa dialah yang menjadi pusat makna dan selalu bergerak. Pantarei, dalam eh, semuanya mengalir secara dinamis begitu. Itu yang ada di dalam benak Heraklitos. Pantarei itu adalah ucapan yang sangat terkenal. Semuanya mengalir, semuanya berubah. Begitu juga dengan pemikiran manusia. Nah, ini dia yang menjadi penanda lahirnya filsafat modern, rasionalisme, kekuatan berpikir manusia, peran akal sehat sebagai sumber pengetahuan. Tokohnya adalah Descartes, tokoh utamanya, dan dia menekankan pentingnya keraguan, keraguan sistematis untuk mencapai kebenaran. Ya, selalulah bertanya, selalulah ragu-ragu. Begitu. Empirisme adalah pengetahuan melalui pengalaman.
Eh, Empirisme memandang bahwa pengalaman manusia akan membentuk pengetahuan. Dia berfokus pada tokoh-tokohnya adalah John Locke dan David Hume. Dia mengatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari indrawi, menekankan pentingnya bukti ilmiah dalam menghadapi dunia. Oke. Nah, ternyata transisi itu tidak hanya terjadi di dunia filsafat. Transisi ini juga terjadi di dunia anak-anak, di dunia pendidikan. Nah, sekarang di dalam dunia membaca misalnya, proses membaca anak-anak tidak lagi difokuskan pada penguasaan teknis merangkai huruf-huruf menjadi suku kata dan kata, tapi lebih ke penciptaan makna. Huruf-huruf itu tidak lagi dipandang sebagai simbol-simbol yang terpisah, tapi huruf itu adalah simbol bunyi yang jika digabungkan menjadi suku kata, dan ketika suku kata itu digabungkan menjadi kata yang mengandung makna. Itulah yang dimaksud dengan literasi yang sebenarnya. Literasi adalah proses yang sangat mendalam, proses mencari makna. Membaca bukan sekedar membaca dengan tepat, tapi juga memahami apa yang dia baca. Mengingat dengan merefleksikan kembali apa yang terjadi pada zaman klasik, kemudian modern, warisan-warisan dari pemikir terdahulu, kita bisa itu tetap relevan untuk kita gunakan saat ini karena pemikiran mereka sudah ditempa oleh zaman. Dengan memikirkan pendekatan ini, kita sebagai guru bisa membantu anak-anak kita untuk terus memahami dunia dengan lebih baik. Misalnya melalui cerita-cerita yang bermutu, mengaitkan apa yang ada dalam cerita itu ke dalam kehidupan dia sehari-hari, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat prediksi, koneksi, menghubungkan. Buku bisa kita gunakan sebagai jembatan antara mitos dan fakta. Um, Kalau teman-teman ingat, manusia itu masih memerlukan mitos, cerita, memerlukan dewa dalam kehidupannya untuk menemukan makna. Anak-anak juga begitu. Anak-anak terus berpikir dan bergulir untuk mencari makna, sementara kita orang dewasa terus berpikir. Saya ingin membawa teman-teman kembali ke salah satu buku saya, Jana. Jana ini adalah mencerminkan seorang anak yang selalu mencari makna lewat sebuah mitos. Dia berpetualang di dunia mitos untuk menemukan, menafsirkan arti simbol-simbol yang ada di sekitar dia. Apa arti malam hari? Apa arti kegelisahan dan kemarahan? Apa arti ritme dibacakan cerita oleh orang tua? Jadi ini adalah perjalanan filosofis seorang anak untuk menuju pemahaman yang baru. Di dalam cerita ini dia dibacakan cerita oleh ayahnya, bukan ibunya. Ini membuat pembaca umumnya di Indonesia bertanya-tanya, kemana ibu Jana? Kenapa ayahnya yang membacakan cerita? Nah, ini saya serahkan kembali kepada pembaca supaya pembaca dapat berdiskusi dengan anak-anaknya. Menurut kamu ibunya di mana? Apakah ibunya barangkali bekerja? Karena banyak sekali juga ibu-ibu yang bekerja pada malam hari sehingga ayahnya yang harus membacakan cerita kepada anak dan itu hal yang normal. Jadi Jana ini memberikan ruang bagi orang tua atau pembaca untuk mendiskusikan hal-hal yang jarang didiskusikan di dalam kelas. Em, Pemaknaan ini kadang kita lupa karena kita sangat fokus pada hal-hal teknis, sehingga kita lupa untuk membawa cerita ke dalam kelas. Buku cerita saya yang lain adalah Samu. Yang ini adalah tokohnya adalah seekor ikan buntal dari cerita yang berjudul Sahabat Istimewa. Ini sebenarnya adalah buku fiksi. Maaf, ini adalah buku non fiksi tentang ikan buntal. Ikan buntal itu sesungguhnya dia betul-betul bisa membuat pola-pola di pasir. Nah, itu untuk menarik lawan jenis. Itulah yang dilakukan oleh Samu, si ikan buntal di sini. Dia membuat pola pasir untuk menarik kedatangan lawan jenisnya. Tapi dalam perjalanannya, pantarei, semuanya berubah, tidak semulus yang dia pikirkan. Ada saja cobaan-cobaannya sehingga pola-pola ini menjadi rusak. Tapi dengan keteguhan hatinya, akhirnya dengan cara yang unik, dia bertemu juga dengan sahabat istimewa. Nah, melalui dua buku ini, saya ingin
mengajak teman-teman pembaca atau teman-teman mendengar untuk kembali menemukan makna lewat persahabatan, menunjukkan bahwa pembelajaran itu adalah proses yang holistik, yang akan menemukan kendala-kendala di perjalanan. Yang membedakan adalah apakah kita akan berhenti atau lanjut. Itulah proses pencarian makna. Dia akan berjalan seumur hidup, dia tidak akan pernah berhenti. Nah, pencarian makna itu tidak terputus. Setiap individu mempunyai perjalanannya sendiri-sendiri. Dan tujuan melalui pengalaman ini harus kita lihat sebagai proses reflektif. Itu adalah pelajaran yang bisa kita lihat dari perjalanan para pemikir dari zaman klasik sampai modern. Begitu. Anak-anak selalu tumbuh dalam dinamika pengetahuan dan pemikiran. Terserah kita sebagai orang dewasa bagaimana kita memfasilitasinya lewat pembelajaran-pembelajaran yang bermakna. Nah, begitu teman-teman, kita sudah belajar. Kali ini kita belajar tentang filsafat modern, bagaimana pengetahuan itu muncul buah dari pemikiran, rasionalisme, dan juga empirisme atau pengamatan kita. Nah, terima kasih. Di video selanjutnya kita akan membicarakan tentang filsafat kontemporer. Terima kasih.